untuk menindaklanjuti ke jalur hukum, maka rapat PJNU Pamekasan menunjuk pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan sebagai pelapor. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kadrung Wahabi betul-betul sekarat. Apa yang terjadi di Pamekasan ternyata tidak sampai 2 hari setelah si Yasir melakukan permohonan maaf, PCNU melalui Gerakan Pemuda Ansor melaporkan kasus ini kepada polisi sebagai penghinaan terhadap tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Saya kira apa yang dilakukan oleh PCNU Pamekasan ini satu langkah jauh lebih maju, karena memang selama ini oknum-oknum Wahabi Salafi setiap melakukan penghinaan terhadap NU secara kelembagaan maupun terhadap ulama-ulama NU, terkesan hanya mereka semua bermodalkan permohonan maaf dan langsung berhenti begitu saja. Tidak lama kemudian setelah dimaafkan pasti berulah lagi, dan itu terus-terus terjadi. Oleh karena itu kita berharap ke depan ini memang langkah-langkah hukum positif atau setiap penghinaan-penghinaan yang diarahkan ke Nahdlatul Ulama ataupun kepada ulama-ulama NU harus kita dorong semuanya. Apalagi kita tahu sendiri menjelang 2024 ini pasti akan banyak oknum-oknum yang memainkan peran-peran politik identitas yang kadang-kadang memaksakan pilihannya lalu kemudian menghujat ulama-ulama ini. Peristiwa Pamekasan ini harus menjadi acuan kita ke depan, karena kalau tidak maka mereka akan semakin berulah. Mereka ini modalnya itu bermohon maaf, tetapi setelah itu dia akan lakukan lagi, dan itu selama ini terjadi berulang-ulang. Kita coba lihat bagaimana pernyataan dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihyauddin Yasin, Wakil Ketua PJNU Pamekasan, akan membacakan press release PJNU Pamekasan dalam rangka menyikapi Wahabisme di Desa Nyelabulaok, Kecamatan Pamekasan, dan penghinaan terhadap Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat pleno pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Jumat 27 Januari 2023 di Aula PCNU Pamekasan, menyikapi Wahabisme yang terjadi di Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyelabulaok dan isi khutbah Yasir Hasan di masjid tersebut yang beredar di media sosial, baik merupakan video ataupun pemberitaan. Maka rapat pleno memutuskan sebagai berikut. 1. Isi khutbah Yasir Hasan telah merugikan institusi NU, para ulama dan pengurus NU di semua tingkatan. 2. Yasir Hasan diduga telah memfitnah dan melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang melarang keras peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya
at-tanbihatul wajibat lima yasna'ul maulid bil munkarat. Padahal isi kitab tersebut tidak ada pernyataan yang demikian. 3. Memfitnah NU dan ulama NU dengan menyatakan bahwa NU dan ulama NU telah menyembunyikan kebenaran isi kitab tersebut. 4. PJNU Pamekasan mendukung penutupan Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyalabulau, baik untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan yang lain oleh pemerintah secara permanen. 5. Secara institusi, rapat memutuskan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Untuk menindaklanjuti ke jalur hukum, maka rapat PJNU Pamekasan menunjuk pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan sebagai pelapor. 6. Semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan tidak terulang lagi demi menjaga keharmonisan dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan. Demikian. Oke, saya kira jelas ya. Jadi langkah ini tinggal bagaimana kemudian pihak kepolisian, saya kira harus menindak kasus ini sesuai dengan pelanggaran. Jangan lagi ada materai-materai nanti di pihak kepolisian, jangan sampai kemudian itu dilakukan, karena sudah hampir habis materai di kantor pos gara-gara banyaknya Wahabi, Salafi, kadrun-kadrun biadab yang melakukan permohonan maaf di atas materai 10.000. Oke, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semuanya, terutama para kadrun-kadrun Salafi Wahabi untuk ke depan lebih berhati-hati. Kita tidak pernah merasa risih berbeda dengan Anda kalau soal paham, tetapi catatan pentingnya adalah jangan pernah hina Nahdlatul Ulama, jangan pernah hina para pendiri Nahdlatul Ulama, dan jangan pernah menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jangan pernah menginjak-injak budaya leluhur bangsa kita. Kalau itu Anda lakukan, maka sekali lagi langkah yang ditempuh oleh PJNU Pamekasan adalah merupakan titik awal dari kami semua untuk menggiring Anda masuk di penjara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.